Bismillah, hari ini kita akan membahas tentang mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk berbuat marah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Marah di dalam Islam itu diatur, ya. Bukannya tidak boleh marah, kita boleh marah tapi pada tempatnya. Kita boleh marah tapi pada situasi dan kondisi yang memang di situ kita diharuskan untuk marah. Nah, tapi hari ini kita tidak membahas tentang kondisi yang kita diharuskan marah. Tapi yang kita mau bahas pada kesempatan hari ini adalah dampak negatif daripada orang yang marah. Ya, bismillah. Ini saya ambil dari beberapa sumber literasi yang mudah-mudahan bisa mewakili daripada hal-hal yang terkait dengan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang marah. Ya, yang pertama, dampak negatif bagi mereka yang suka marah. Yang pertama nih, dipandang atau dilihat dari perspektif kerugian psikologis dan emosional. Nah, dari sumber yang saya baca, orang yang suka marah, kerugiannya dari sisi psikologis dan emosional apa? Dia tidak bisa fokus, dia tidak bisa tenang, ya. Terus kerugiannya apa lagi? Yakni orang yang emosinya meledak-meledak itu mudah terserang stres dan selalu berpikiran negatif mulu. Nah, ini dampak yang pertama atau kerugian yang pertama bagi mereka yang suka marah. Terus yang kedua, dampak orang yang suka marah, kerugiannya dari sisi kesehatan fisik adalah, ini jangan sampai terjadi, apa? Memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjangkit penyakit stroke, penyakit jantung, dan penyakit darah tinggi. Nauzubillah, ya. Jadi orang yang sehat adalah orang yang bisa mengendalikan emosi dan marahnya. Maka ketika orang tidak lagi mampu mengendalikan marah, mengendalikan emosinya, maka resiko-resiko stroke, resiko kena serangan jantung, resiko darah tinggi itu sangat besar. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kerugian bagi mereka yang suka melampiaskan marah dari sisi sosial dan hubungan. Ini harus kita ketahui agar apa? Agar kita bisa, ya, menjaga diri kita dari berbuat marah. Apa itu? Yang pertama, kerugian dari sisi sosial, orang yang suka emosian, yang suka marah, itu kehilangan banyak teman. Ya, kehilangan banyak relasi. Kenapa? Orang-orang di luar sana ketika memiliki teman yang suka marah, emosional, itu akan ditinggalkan. Kenapa? Karena nggak sehat, gitu kan. Kemudian apalagi? Secara sosial serta dalam hal muamalah, orang yang suka marah itu memiliki kerugian, yakni diantaranya adalah perselisihan atau perpecahan dalam keluarga. Ya, ketika seorang kakak marah, maka adiknya pasti akan kabur, adiknya akan menjauh, akan terjadi perpecahan di keluarga itu. Sama halnya di dalam dunia kerja, ketika ada seseorang yang suka marah-marah mulu, itu akan sangat tidak bagus iklim yang ada di tempat kerja tersebut.
ya maka akan muncul tuh perpecahan, perselisihan di dalam sebuah organisasi ataupun kekeluargaan. Nauzubillah ya. Kemudian yang selanjutnya, kerugian orang yang suka marah adalah dia akan kehilangan rasa hormat. Orang itu nggak akan respect sama dia. Orang itu nggak akan menghormati lagi. Kenapa? Karena suka marah tadi. Makanya kalau kita sudah tahu keburukan, kejelekan dari marah, jangan diperturutkan marah tersebut ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita bahwa orang yang bisa menahan marah, maka kata Rasulullah itu dijanjikan surga. Orang yang dijanjikan surga itu menunjukkan betapa ibadah tersebut ya lumayan berat gitu kan. Sedikit orang yang mampu mengendalikan marahnya. Makanya beruntunglah di antara kita yang mampu menjaga marah, menjaga emosinya. Karena apa? Surga jawabannya. Ya. Terus yang selanjutnya, orang yang suka marah, ini tercantum dalam surah Ali Imran ayat 134. Di sana dikatakan bahwa orang yang bisa menahan marah adalah ciri daripada orang yang bertakwa. Nah, ini kalau kita ingin masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa di mata Allah, salah satu cirinya menurut surat Al-Quran Ali Imran ayat 134, jangan marah, jangan emosian. Ya, kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, maka yang harus kita kendalikan emosi kita yang pertama. Terus ada lagi keterangan yang menjelaskan dari hadis Rasulullah, diantaranya adalah orang yang marah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu. Tuh, ya, makanya nggak salah dalam hadis yang lain, barang siapa yang mampu menahan marah, maka dia dibalas surga. Itu benar, nggak salah. Kenapa? Karena dia berhasil melawan hawa nafsunya. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, tips ya atau trik supaya kita bisa mengendalikan kondisi saat marah. Jadi marah itu nggak harus dilampiaskan secara berlebihan, tinggal disesuaikan supaya tidak berlebihan. Boleh marah, tapi ada kontrolnya. Jadi marah kita itu terarah. Marah kita itu tidak sampai menyebut nama-nama hewan, menyebut kata-kata kasar, jangan sampai ya. Makanya orang yang marah itu biasanya itu setelah berhenti dari marahnya, dia malu sendiri. Makanya kalau ada orang yang marah, rekam. Nanti habis dia berhenti marah, unjukin videonya, malu dia pasti. Berikut ini ada trik dan tips agar marah kita mereda kalau kita sedang marah. Yang pertama, Rasulullah bilang, kalau Anda umatku yang sedang marah, maka perbanyak membaca ta'awuz. Apa itu ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang selanjutnya apalagi? Mengubah posisi tubuh. Kalau kita marah lagi berdiri, maka kita cari ganti dengan posisi duduk. Kalau kita marahnya lagi duduk, kita harus berani ganti posisi dengan cara berdiri atau tiduran. Ya, itu bisa meredakan emosi dan marah. Terus yang selanjutnya kata Rasulullah, apabila sedang marah, sebisa mungkin mulut itu diem. Ya, jangan sampai terlontar dari mulut itu dalam kondisi marah terucap kata-kata yang jelek, kata-kata yang kasar, yang mana itu akan merugikan orang tersebut. Nauzubillah ya. Terus yang selanjutnya yang bisa dilakukan ketika dalam kondisi marah adalah berwudu, segera berwudu. Karena dengan berwudu itu dapat memadamkan emosi.
Dengan berwudu dapat mendinginkan akal yang panas tadi. Nah, terus yang terakhir, setelah kita melakukan tahapan-tahapan itu, yang terakhir itu kita ingat-ingat. Ingat-ingat apa Ustadz? Ingat-ingat janji Rasulullah. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah? Bahwasanya Rasulullah menjanjikan, barang siapa yang mampu menahan emosi, menahan marah, maka dia diganjar oleh Allah pahala yang besar. Ingat tuh janji Rasulullah. Atau ada lagi janji Rasulullah, barang siapa yang mampu menahan marahnya, maka dikasih surga sama Allah. Tuh, gitu ya. Kalau kita masih sadar, ingat-ingat keutamaan daripada menahan marah. Ustadz, bagaimana mungkin orang marah bisa ingat-ingat hal yang seperti itu? Itu dia, makanya dijaga, dikontrol emosinya, dikontrol bicaranya. Jangan sampai berlebihan. Karena hakikatnya orang yang marah itu orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ustadz, tapi saya marah dalam kondisi benar. Apakah nggak boleh? Tetap nggak boleh. Benar aja dilarang, apalagi salah. Artinya apa? Marah itu harus pada posisi yang tepat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.